Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Salah satu cara yang diyakini sangat mujarab ya, agar doa kita cepat terkabul adalah dengan bersedekah. Dan salah satu waktu yang mujarab atau mustajab untuk kita bersedekah adalah waktu subuh. Sehingga aktivitas bersedekah kita pun dinamakan dengan sedekah subuh. Semua waktu sebetulnya baik, tetapi sedekah subuh itu adalah yang paling baik, yang paling dahsyat, dan juga yang paling cepat untuk terkabulnya hajat kita. Kenapa bisa begitu? Karena setiap waktu subuh Allah menurunkan malaikat yang tugasnya yaitu mendoakan orang-orang yang bersedekah di waktu subuh. Di dalam suatu hadis mengatakan, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sedekah sendiri sangat luar biasa, karena setiap sedekah yang kita keluarkan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Disebutkan bahwa sedekah kita akan diganti sebanyak 700 kali lipat. Inilah janji Allah bahwa ketika kita bersedekah, maka sejatinya harta kita tidak akan berkurang sedikit pun, melainkan Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Sedekah subuh bisa kita lakukan dari sebelum azan subuh sampai terbitnya fajar. Saat kita bersedekah subuh, maka doa-doa kita akan ikut diaminkan oleh para malaikat. Dari sisi lain, waktu subuh merupakan awal dimulainya kehidupan di hari yang baru, dan juga awal dari aktivitas-aktivitas kita yang akan kita jalankan dari pagi hari sampai malam hari. Dan tentunya kita semua ingin memulai hari baru dengan semangat yang baru dan juga melakukan hal-hal baik. Setelah menunaikan sedekah subuh, tentunya kita akan lebih bersemangat menjalani rutinitas dengan terus melakukan hal-hal yang baik sepanjang hari. Nah, teman-teman semua, kita semua pasti ingin doa kita cepat dikabul dengan cara berwasilah dengan berkahnya sedekah subuh. Di sini ada beberapa tips atau cara yang harus kita perhatikan saat kita melakukan sedekah subuh agar hajat yang kita panjatkan atau yang kita inginkan cepat terkabul. Dan saya akan berbaginya dengan teman-teman semua, karena tidak sedikit yang sudah melakukan sedekah subuh namun masih merasa doanya belum juga terkabul, karena mungkin saja ada sesuatu yang salah atau yang kurang dengan sedekah subuh yang kita lakukan. Hal pertama yang perlu kita perhatikan yaitu konsistensi. Konsisten atau istiqomah, atau bahasa gampangnya rutin. Artinya kita rutin ya melakukan sedekah subuh ini. Jangan kita bersedekah apabila kita ingat ataupun kita ada kemauan. Usahakan untuk konsisten setiap hari, jangan sampai ada yang bolong. Kita rutinkan sedekah subuh ini menjadi suatu amalan yang wajib, terlepas dari kita mempunyai hajat ataupun tidak. Nah, teman-teman, kerutinan dalam sedekah subuh adalah salah satu kuncinya. Sedekah subuh dengan rutin akan membuat rezeki kita pun datangnya juga rutin. Tidak apa-apa ya kita
bersedekah dengan nominal yang tidak terlalu besar. Yang penting kuncinya adalah rutin. Karena lebih baik sesuatu yang kecil yang kita lakukan secara rutin atau istiqomah daripada kita langsung mengeluarkan yang besar tapi hanya satu kali. Dengan 1.000-2.000 rupiah kita sudah bisa bersedekah subuh ya. Jangan menunggu kita punya uang banyak atau bisa mengeluarkan dengan nominal besar baru kita mau bersedekah. Tidak seperti itu ya. Kita belajar dari nominal yang kecil dulu. Hal kedua yang perlu kita perhatikan saat bersedekah subuh adalah sesekali bersedekah secara langsung. Memang tidak salah ya, kita menyediakan tempat khusus di rumah atau kotak khusus untuk bersedekah subuh, dan di waktu yang sudah ditentukan kita bongkar kotak tersebut. Namun tidak ada salahnya apabila kita sesekali berinteraksi langsung dengan si penerima sedekah. Karena biasanya ketika kita memberikan sedekah, maka si penerimanya akan berdoa ya, seperti berdoa agar diganti berkali-kali lipat ataupun berdoa agar diberikan kesehatan. Nah, sebetulnya doa inilah yang sangat penting bagi si pemberi sedekah. Selain itu kita juga bisa melihat langsung, misalkan nenek-nenek penjual sayuran ataupun kakek-kakek yang menjual sesuatu. Intinya kita sempatkan untuk berinteraksi secara langsung. Salah satu hikmahnya adalah dengan kita melihat seseorang yang berada di bawah kita, maka kita akan mensyukuri, lebih-lebih mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Sekaligus kita juga menunaikan ibadah sedekah. Karena jelas sekali, siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan Allah tambahkan berkali-kali lipat. Namun sebaliknya, siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan saat bersedekah subuh adalah meningkatkan nominalnya. Jika biasanya kita bersedekah 1.000 atau 500 rupiah dalam satu hari, maka ketika kita sudah mempunyai rezeki lebih ataupun gaji yang sudah meningkat, maka kita tingkatkan nominalnya ya. Jangan terus di 1.000, atau sesekali kita tingkatkan jika belum bisa meningkatkannya secara langsung. Ya, misalkan dari 1.000 menjadi 2.000 ataupun dari 2.000 menjadi 4.000. Pokoknya sesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan. Tetapi di sini kita meningkatkan nominalnya dari sedekah sebelumnya. Nah, dengan memperbesar nominalnya, kita juga berharap rezeki yang Allah berikan kepada kita akan terus bertambah lagi. Kemudian cara keempat yang perlu kita perhatikan, yaitu fokuskan satu hajat saat kita satu kali bersedekah subuh. Saat kita melakukan sedekah subuh, alangkah baiknya kita fokuskan terlebih dahulu ya, hajat yang kita inginkan pada satu hajat, jangan terlalu banyak. Jangan sampai kita sedekahnya cuma 1 koin, tapi permintaannya banyak sekali dari A sampai Z. Bahkan kita sampaikan sampai terbit matahari. Nah, usahakan jangan seperti itu ya. Memang hal tersebut bukan karena Allah tidak bisa mengabulkannya. Bagi Allah semuanya mudah. Hal-hal mustahil pun bagi Allah sangat mudah. Tetapi sedikitnya kita merasa malu. Permintaan kita yang begitu banyak, tetapi sedekah kita hanya sedikit. Kira-kira seperti itu. Kemudian hal kelima yang perlu kita perhatikan, yaitu kita bersedekah disertai dengan kita berdoa. Begitu kita bersedekah, maka kita bisa sebutkan hajat yang kita inginkan. Dan
tips dari saya, sebaiknya kita juga tidak lepas dengan mengucapkan sholawat Nabi saat kita sedang bersedekah, kemudian berdoa, kemudian kita tutup lagi dengan sholawat Nabi. Misalkan kita berdoanya, ya Allah, dengan berkah sedekah ini saya ingin bla 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 bla. Silahkan diucapkan hajat teman-teman. Dan bukan hanya sekadar rezeki ya. Sedekah subuh ini banyak sekali manfaatnya, tergantung hajat si pemberi sedekah. Bisa menyembuhkan penyakit ataupun bisa memudahkan urusan. Manfaatnya sangat dahsyat sekali. Atau kita juga bisa meniatkan pahala sedekah subuh ini untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Oleh karena itu jangan lupa ya, setiap kita bersedekah subuh, kita sertakan doa-doa kita. Kemudian hal keenam yang harus kita perhatikan dan sangat-sangat penting, yaitu kita harus ikhlas. Dan teman-teman harus tahu, kebanyakan orang-orang mengalami kegagalan dalam sedekah subuh adalah di sini. Kita harus benar-benar menjaga hati kita ya. Jangan sampai kita melakukan sedekah subuh tetapi hati kita tidak ikhlas. Bahkan tidak sedikit yang menunggu-nunggu balasan secara cepat dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan sedekah subuh. Dan fatalnya, ketika balasan itu tidak kunjung datang, maka mereka akan berpikir bahwa sedekah subuh ini tidak ada manfaatnya, atau tidak bekerja, atau tidak berhasil. Nah, disinilah kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Ingat teman-teman, sekelas Nabi Adam saja ya, yang melakukan kesalahan hanya satu kali, tetapi Nabi Adam tobatnya berkali-kali, bahkan sepanjang hidupnya terus bertobat karena kesalahan yang hanya dilakukan satu kali. Harus teman-teman ingat ya, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Jika teman-teman berpikir lama, maka jangan kaget, balasannya juga akan lama untuk dikabulkan. Dan perlu kita ingat, semakin kita ikhlas dalam melakukannya, maka balasannya akan semakin cepat. Pasti akan berbeda dengan orang yang tidak ikhlas, di mana menunggu-nunggu ingin cepat sekali mendapatkan balasan dari sedekah yang ia keluarkan. Nah, itu dia teman-teman, 6 hal yang harus kita perhatikan saat kita melakukan sedekah subuh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan doa saya untuk teman-teman semua mudah-mudahan sehat selalu dan juga dimurahkan rezekinya. Jangan lupa bagikan juga video ini ke teman-teman kita ya yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.